Perasaan itu lantas berkembang menjadi perasaan dendam yang meledak-ledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Warung Santri. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah kisah dari seorang nabi yang bernama Yusuf bin Yakub. Yusuf adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang terkenal dengan ketampanannya, terkenal dengan kesolehannya, terkenal dengan keakuratannya di dalam menafsirkan mimpi, bahkan menjadi salah satu tokoh penting di kalangan Mesir pada waktu itu. Sehingga membuat namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai kisah terbaik. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, saksikan terus video ini hanya ada di channel Warung Santri. Yusuf dan kakak-kakaknya lahir di negeri Mesopotamia. Yusuf adalah putra ke-11 dari 12 anak Nabi Yakub alaihissalam. Ibunya bernama Rahel, istri kedua Nabi Yakub alaihissalam. Adapun anak-anak Nabi Yakub alaihissalam adalah Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Issakhar, Zebulon, Dina, Yusuf, dan Benyamin. Di antara ke-12 nama yang saya sebutkan tadi, hanya Dina yang berjenis kelamin perempuan, sedangkan yang lainnya adalah laki-laki. Juga Benyamin adalah satu-satunya saudara kandung Nabi Yusuf. Yang lainnya adalah saudara satu ayah berbeda ibu. Ketika Nabi Yusuf berusia 12 tahun, ia bermimpi melihat 11 bintang. Matahari dan bulan sedang bersujud kepadanya. Kemudian Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Setelah mendengar cerita dari Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam memberikan pesan kepada anaknya agar tidak menceritakan mimpi itu kepada para saudara-saudaranya. Karena ditakutkan ketika mimpinya diceritakan kepada para saudara-saudaranya, Nabi Yakub alaihissalam mengkhawatirkan saudara-saudaranya itu akan iri dan dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu Nabi Yakub alaihissalam menjelaskan tentang arti dari mimpinya itu, bahwa ke-11 bintang adalah para saudara-saudaranya Nabi Yusuf, dan matahari, bulan adalah kedua orang tua Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang paling penting dalam pesan mimpi itu adalah Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Yusuf menjadi seorang nabi, menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diberikan ilmu tentang takwil mimpi. Secerdas apapun kancil melompat, pada akhirnya akan terjatuh juga. Begitu pula yang timbul dari gelagat Nabi Yakub alaihissalam dalam mencintai Nabi Yusuf dan Benyamin, sehingga membuat kakak-kakak Yusuf merasa bahwa Yakub lebih mencintai Yusuf dan Benyamin daripada mereka. Al-Quran menyebutkan bahwa mereka kemudian buat rencana untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi salah satu dari mereka, yaitu Ruben, kakak pertama dari Nabi Yusuf alaihissalam, menolak rencana itu dan mengusulkan rencana lain, yaitu agar memasukkan Nabi Yusuf, membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, dan kemudian pada akhirnya akan dipungut oleh salah satu kafilah yang sedang lewat ke sumur tersebut. Singkat cerita, kakak-kakak Nabi Yusuf kemudian datanglah ke Nabi Yakub alaihissalam untuk membujuk Nabi Yakub agar mengizinkan mereka membawa Yusuf untuk bermain ke sebuah ladang.
Tapi Nabi Yakub alaihissalam tidak memberikan izin semena-mena kepada mereka karena dikhawatirkan, ditakutkan ketika nanti sedang bermain ada serigala yang akan membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dengan berbagai cara kakak-kakak Nabi Yusuf itu melobi agar memberikan izin kepada mereka. Sehingga luluhlah hati Nabi Yakub alaihissalam dan kemudian memberikan izin kepada kakak-kakaknya itu untuk bermain membawa Nabi Yusuf alaihissalam. Sesampainya di ladang, Nabi Yusuf kemudian diikat oleh kakak-kakaknya dan dimasukkan ke dalam sumur. Namun sebelumnya membuka pakaian Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah dibuka, kemudian pakaian Nabi Yusuf alaihissalam itu dilumuri darah domba yang mereka bawa pada saat bermain bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Singkat cerita, lewatlah kafilah para pedagang dan berhentilah sejenak di dekat sumur tersebut untuk mengambil air sebagai bekal minum bagi mereka. Tapi setelah kafilah itu ingin mengambil air, ternyata di dalam sumur tersebut itu ada seorang anak kurang lebih berusia 12 tahun. Sehingga diselamatkanlah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sumur tersebut. Kemudian kafilah tersebut berencana untuk menjual Nabi Yusuf alaihissalam di pasar sebagai barang dagangan. Dalam kitab Ibnu Katsir diceritakan bahwa ketika Nabi Yusuf alaihissalam diangkat dalam sumur tersebut, salah satu dari saudara Nabi Yusuf alaihissalam melihat kejadian tersebut dan mengakui bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah seorang budak mereka yang kabur dari rumahnya. Sehingga kakaknya tersebut itu menjual Nabi Yusuf kepada kafilah pedagang yang lewat dan menyelamatkan Nabi Yusuf dengan harga yang sangat murah. Setelah itu kemudian Nabi Yusuf dibeli oleh mereka. Setelah dibeli, kemudian Nabi Yusuf didagangkan di pasar. Setelah dibeli, kemudian Nabi Yusuf didagangkan di pasar dan dijual kepada seorang raja. Kita sebut saja rajanya itu Raja Potifar, raja Mesir pada waktu itu. Dibelilah Nabi Yusuf dari kafilah tersebut oleh raja tersebut, dan raja tersebut sangat menyukai Nabi Yusuf, sangat mempercayai Nabi Yusuf, sehingga semua urusan rumah tangganya diserahkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Disinilah mulai Nabi Yusuf alaihissalam bekerja di istana Raja Potifar tersebut. Dan disinilah awal cerita kisah Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan istrinya, yaitu Zulaikha. Semenjak anak Ibrani yang bernama Yusuf itu berada di rumahnya, Zulaikha bagaikan menemukan kembali gairah hidupnya. Apalagi selaku sebagai salah satu pembesar kerajaan Mesir, Potifar suaminya sering bepergian jauh selama berhari-hari meninggalkannya sendiri. Remaja itu memang dibeli suaminya di pasar budak, tetapi peringai dan ketampanannya menunjukkan bahwa ia bukan anak sembarangan. Tindak tanduknya menarik, tutur katanya menawan,
dan membuat tumbuh perasaan aneh di dalam hati Zulaikha. Perempuan itu mulai membanding-bandingkan, karena ia ketika dijadikan istri sang raja, usianya masih sangat belia, masih sangat muda, sehingga terpaut sangat jauh usia dirinya dengan suaminya. Berbeda sebaliknya dengan Nabi Yusuf alaihissalam, usia Zulaikha hanya berbeda beberapa tahun saja. Sehingga ketika mereka bahkan kalau ia sedang berjalan dengan Yusuf, teman-temannya sering berkata bahwa mereka pantas menjadi pasangan yang serasi. Gejolak perasaan itu semakin menggila dari waktu ke waktu. Setiap kali berdekatan dengan Yusuf, darahnya selalu berdesir. Setiap kali mencium bau aroma keringat Yusuf, bulu romanya menegang. Sungguh ia telah berusaha untuk menghindari birahinya kepada Yusuf. Karena dia sadar bahwa Yusuf adalah anak angkatnya. Dan dia sudah mempunyai suami yang sangat setia. Namun, apa hendak dikata, hasrat itu datang secara tiba-tiba dan amat mendesak. Yakni di saat Yusuf sedang membersihkan kamar tidurnya dan Zulaikha menunggunya di luar. Dengan pikiran yang kalut dan nafsu yang meledak-ledak, Zulaikha nekat masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintunya di dalam. Kemudian Zulaikha berbaring di atas kasur. Zulaikha berbaring di atas tempat tidur dan berkata kepada Yusuf, "Yusuf, kemarilah, duduklah di sampingku." Sebagai remaja yang sedang mulai matang, Yusuf memang terpikat oleh kecantikan Zulaikha dan sikap Zulaikha yang menggoda itu. Tetapi ia sudah dibentengi dengan benteng yang kuat, yaitu keimanan. Sehingga ia menahan hasratnya dan berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari niat melakukan berdosa ini. Tidak, aku tidak mau mengkhianati Allah dan tidak mau mengkhianati suamimu." Itulah jawaban Yusuf kepada Zulaikha saat digoda oleh Zulaikha. Zulaikha kecewa sekali dan malu bukan main karena penolakan Yusuf tersebut. Perasaan itu lantas berkembang menjadi perasaan dendam yang meledak-ledak. Terlihat dari gelagat dan mata Zulaikha ada niat tidak baik. Seolah-olah ada yang berbisik kepada telinga Nabi Yusuf, sehingga Yusuf bergegas untuk lari mendekati pintu. Dan ketika Yusuf sudah mencapai ganrelnya, tiba-tiba Zulaikha sudah berada di belakangnya dan menarik jubah yang dikenakan oleh Nabi Yusuf. Dan pada saat itu Futifar suami Zulaikha datang dari perjalanannya dan menyaksikan memergoki kejadian yang sangat memalukan itu. Sehingga Futifar pun marah dan ia belum tahu siapa yang harus disalahkan. Tetapi dengan cerdiknya Zulaikha, kemudian ia berlari kepada
Putipar sang suaminya, dan berkata bahwa dirinya akan direnggut kehormatannya oleh Yusuf dengan cara paksa. Meskipun pengaduan Zulaiha seperti itu, tapi berdasarkan pengusutan di TKP, Putipar tahu kalau yang bersalah ini adalah Zulaiha, karena melihat tanda-tanda dari Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu robek jubah Nabi Yusuf alaihissalam di arah belakang. Artinya Yusuflah yang dipaksa oleh Zulaiha, bukan sebaliknya. Tetapi tetap saja karena ia merasa ingin menjaga kehormatannya, Putipar pun menyatakan bahwa Yusuflah yang bersalah dan memasukkannya, menjebloskannya ke dalam penjara. Di dalam penjara memang ada istilah kebaikan itu akan dibalas oleh kebaikan juga. Tibalah waktu ketika Yusuf dimintai oleh sang raja untuk menafsirkan mimpinya. Mimpi yang berkaitan dengan kesejahteraan negeri Mesir pada waktu itu. Dan takwil mimpinya itu membuat senang sang raja karena terbebas dari masa yang sulit yang dihadapi selama 7 tahun, yaitu masa paceklik. Oleh sebab itu, Yusuf bukan hanya dibebaskan dari penjara oleh sang raja, bahkan diangkat menjadi menteri perekonomian kerajaan Mesir pada waktu itu, dan menjadi tokoh yang sangat dikagumi oleh para penduduk-penduduk Mesir pada waktu itu. Kembali kepada Zulaiha. Zulaiha pada saat Yusuf alaihi salam diangkat menjadi menteri perekonomian oleh sang raja, Zulaiha sudah diceraikan jauh lama sebelum Yusuf diangkat menjadi menteri perekonomian. Karena apa? Karena ketika Yusuf di penjara, ternyata Zulaiha ini masih Kenapa? Karena ketika Yusuf di penjara, ternyata Zulaiha ini masih tergila-gila oleh Yusuf. Bahkan meracau setiap malam, memanggil nama Yusuf, memanggil nama Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga Putipar pun menceraikan Zulaiha. Pada saat itu Nabi Yusuf sedang di dalam penjara. Dan ketika Nabi Yusuf menjadi seorang menteri perekonomian di kerajaan Mesir, Yusuf sering melakukan belusukan ke pasar dengan menunggangi kuda dan diiringi oleh para prajurit-prajuritnya, oleh para pas-pampresnya. Di pasar, Yusuf melihat seorang wanita yang sangat kumal, sangat dekil, kumuh, tidak terurus. Dan wanita itu sedang meracau, memanggil-manggil nama Yusuf, Yusuf. Suara perempuan itu mendekati kereta yang ditunggangi oleh Menteri Yusuf alaihissalam. Kemudian Yusuf pun bertanya kepada salah satu pendampingnya, siapakah wanita yang kumal itu?
yang penuh dengan kudis itu?" Kata Yusuf. Pengawal itu menjawab, "Dia adalah Zulaikha. Sudah beberapa tahun ini ia mengidap penyakit ingatan semenjak diceraikan oleh sang raja, suaminya yaitu Futifar." Yusuf tidak berkata sepatah pun. Hatinya bergetar penuh rasa kasihan dan terharu. Lalu sepulang di rumahnya, Yusuf memerintahkan agar perempuan kumal itu dijemput dan dipelihara sebaik-baiknya. Perempuan kumal itu dijemput dan diurus, didandani dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah pulih, Yusuf akan meminangnya sebagai istri pendamping hidupnya. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Inilah sebagian kisah atau sejarah pertemuan antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan istrinya yaitu Zulaikha. Terima kasih. Apabila pemirsa menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.